Itu kenapa hari ini wajar secara elektabilitas atau suara partai PDI nggak turun, suara partainya ya masih tetap di ranah 1-2 gitu ya, nomor 1, 2, dan 3 lah setelah itu gitu ya. Tetapi secara calonnya jomplang paling buncit gitu loh. Ya. Nah, menurut asumsimu itu reasonnya kenapa Pak? Kenapa kok Ganjar bisa segitu signifikan padahal kandang banteng Jawa Tengah merah loh quick count-nya. Kenapa Pak? Jadi partisipannya tetap memilih partainya ini, tetapi pilihan pilpresnya bukan dia. Kebanyakan. Karena kalau sejalan antara pilihan politik dan pilihan presidennya, harusnya menang dia. Nggak kalah dari nomor 1 bahkan kalau lihat dari suara partai, harusnya kalau lihat dari peta itu, nomor 1 itu di paling rendah. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Oke, Ancok, Mahdor sibuk dewe-dewe iki sudah produksi ora. Ini kan memang openingnya selalu kamu toh. Ya udah opening. Siji dolanan HP, sing sijine buka pabrik rokok. Ora aku wis ora. Yo piye. Bahasa bar ini. Oke, so udah dong, pilihanmu udah menang dong. Pemilu sudah berakhir. Nggak seru ya? Loh, nggak seru. Nggak, emang dari kemarin kita nggak ada bicara tentang keseruan politik kali ini. Memang nggak ada serunya. Ada, banyak dong. Apa dong? Dramanya banyak dong. Tapi setidaknya tebakan saya 1 putaran terbukti dong. Ya oke ya. Yuk. Oke, kita mau ngomongin bagaimana akhirnya. Kok lemes sih pilihannya kalah. Nanti tolong ya yang ada di kamera saya, di handphone saya di record ya. Gambar kartu anggota beliau. Kartu anggota apa? Itu bisa dimasukkan ke UU ITE loh. Yes. Itu dimasukkan ke UU. Yes. Kita mau bahas apa nih di penutup Pilpres ini podcast. Ini masih ada lanjutannya. Ini. Ayo. Apa? Ini gitu nih. Apa tuh? Kamu jadinya milih siapa Pak? Ini buka-bukaan. Itu selama buka enggak gitu. Antara yang kamu pilih sama hasil quick count sementara itu sesuai dengan ekspektasi enggak? Sesuai. Oh. Sesuai. Aku sih sebetulnya kalau aku dari kemarin tuh sebetulnya nggak kaget kalau Prabowo menang ya. Nomor 3. Loh, sik no. Tak kritisi deh. Nomor 3 tuh. Mah kabul ini. Nah, tuh tadi kita iya. Iki podcastnya piye atau caranya? Saya tahu Pak. Lanjut. Tadi ada narasi itu pilihan idealisme. Ya. Loh, lah kalau milih itu nggak berdasarkan idealisme. Terus berdasarkan apa? Betul. Oke, jadi gini, menurutku ada 2 sih pilihan itu. Jadi ada based on idealisme atau based on dengan keadaan. Nah, kalau idealismenya, aku akan menikahi Luna Maya misalnya. Tapi karena kahanan urip, orang mungkin. Loh, itu bukan idealisme namanya. Kalau itu kan ada halusinasi. Iya, nggak gini. Kalau misalkan ngomongin pasangan hidup itu ada faktor dia mau nggak sama kita. Kalau pemimpin kan jelas dia mau. Nah, berarti kan kita tinggal milih. Nah, iya nggak? Jadi gini, ada alasan di mana bahwa aku melihat yang aku pilih ini bakal kalah. Nah, kalau aku akhirnya malah berkontribusi menambah suara dia, membuat putaran pemilu semakin lama, semakin banyak biaya negara yang keluar karenanya, gitu ya. Ini pendapatku ya, boleh dong prinsipku gitu ya. Boleh. Ya, tapi aku tahu ada orang lain yang bakal memang menang gitu loh. Karena siapapun yang terpilih kali ini memang ya sama-sama nggak bisa terlalu banyak kita berharap sebagai warga. Kalau saya ya, lihatnya gitu. Makanya akhirnya saya geserkan pilihan saya, gitu. Berarti kamu Pak, topiknya sebelum kita masuk ke carut marut ini ngapain? Bukan sekedar carut marut politiknya, tapi carut marut pemilihnya juga carut marut gitu loh. Carut marut quick count gue mau kita membahas itu. Kenapa kita kan belum pernah bahas nih apa yang menjadi dasar kamu milih itu preferensinya apa? Itu kan kita belum pernah buka-bukaan tuh. Nah, aku preferensinya tadi, satu putaran gitu. Itu. Nah, itu kenapa hari ini wajar, kenapa aku lihat secara elektabilitas atau suara partai PDI nggak turun.
suara partainya ya masih tetap di ranah 1-2 gitu ya, nomor 1, 2 dan 3 lah setelah itu gitu ya. Tetapi secara calonnya jomplang Pak paling buncit gitu loh. Ya. Apa sih istilahnya kalau paling bawah ya paling Juru buncit. kunci. Juru kunci ya gitu ya. Nah, menurut asumsimu itu reasonnya kenapa Pak? Kenapa kok Ganjar bisa segitu signifikan padahal kandang banteng Jawa Tengah melah loh quick-count-nya. Kenapa Pak? Jadi partisipannya itu menurutku ya tetap memilih partainya ini, tetapi pilihan pilpresnya bukan dia kebanyakan. Karena kalau sejalan antara pilihan politik dan pilihan presidennya, Cross, ya? harusnya menang dia. Iya. Nggak kalah dari nomor 1 bahkan kalau lihat dari suara partainya gitu. Partainya, ya. Karena kan kalau nomor 1 itu dari Nasdem masuk urutan ke berapa tadi? 6 apa 7 ya kalau nggak salah saya. Ya. Gitu. Harusnya kalau lihat dari peta itu nomor 1 itu di paling rendah menurut saya. Oke. Nah, kamu Pak? Apa? Antara Kalau yang dia kamu pilih sama ekspektasi sama realitanya itu sesuai dengan ekspektasi nggak? Oke. Kalau satu-satunya yang menjadi ekspektasi yang tidak masuk di ekspektasiku itu adalah over dari 50%-nya. Gitu. Kalau masalah Prabowo itu menang suara terbanyak itu sebetulnya nggak kaget. Kamu udah nyangka. Udah nyangka gitu. Tapi sesuai dengan yang aku pilih tidak. Aku berbeda sama Pak Tri. Kalau Pak Tri ini lebih ke pragmatis, kalau aku lebih ke menikmati. Pragmatis dong. Oh, ada pelernya. Pragmatis dong, ya enggak? Karena dia tahu idealismenya dia nggak mungkin menang, akhirnya dia kayak berpasrah diri. Kalau aku enggak. Kalau aku lebih berharapnya melihat 2 putaran. Bukan berharap 2 putaran. Aku lebih melihat katakan pun yang aku pilih tidak menang, tapi kita sudah memainkan game terbaik kita. Game versi kita ya. Game terbaik kita. Itu gitu. overall situation lah ya. Overall situationnya kamu menganalisa seperti itu, menyimpulkan seperti itu. Nah, tentang siapa yang kamu vote itu sebenarnya preferensinya apa? Kalau aku ngeliat Yaya itu memang beneran milih, ada ya bekasnya. Saya jelupin ada gue udah coy. Ya, jadi kita sepakat ya, semua 3 terbukti memang milih gitu ya. Ya. Okay. Milih dong, harus dong. Kamu kalau dari sisimu gimana? Pilihannya? Aku jawab mau. Aku bu. Apa? Preferensi ketika kamu ngevote salah satu calon tuh pertimbangannya apa? Oke. Pak Tri kan tadi ada idealisme sama apa kahanan, pragmatis, anggaran, terus jadi pragmatis deh. Yang dirimu Pak? Kalau aku melihatnya lebih ke gini. Aku melihat calon yang paling berpikir secara fundamental. Bukan hanya orang yang praktikal saja. Gitu. Kenapa? Karena menurutku negara kita ini harus dibenahi secara fundamental. Salah satu fundamental yang paling penting apa? Pendidikan. Jadi orang-orang Indonesia ini harus belajar cara berpikir yang baik dan benar. Karena dengan kamu bisa berpikir dan baik dan benar, maka kamu bisa mempelajari banyak hal. Kalau dari cara berpikirnya ada salah, kamu mempelajari banyak hal akan salah. Gitu. Jadi aku memiliki preferensi dalam memilih adalah orang yang memiliki kesadaran akan itu. Dari diantara 3 calon itu siapa yang punya kesadaran dalam fundamental berpikir itu? Iya, 01 dong kalau aku. Begitu jelas. Oke. Nah, kita balik sekarang pertanyaan ke beliau. Ya. Nah, gimana dengan pilihanmu gimana? Aku tuh sempat milih. Ini pilpres yang ke berapa? SBY keempat lah ini. Masih baru bandingkan Pak Tri. Dia ada ke-40. Nah, Gondrong atau Tri nih? Oh iya, Om Gondrong. Pemilunya kan belum sampai 40. Belum ya. Belum ya. Soalnya sebelum Indonesia dia milihnya di Amerika, Pak. Milih John F. Kennedy. Pemilu keempat, pertama milih, kedua milih, ketiga aku golput, apatis, kemakan sama seksi killer tuh. Oh iya. Sekarang milih lagi. Apa yang membuat kamu akhirnya memilih lagi? Ini ada perjalanan kesadaran berpikirku tentang siapa sebenarnya pemimpin yang cocok. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada perbedaan. Yang ketiga kan aku apatis gitu. Yang sekarang ini aku mulai sadar bahwa udah
udah saatnya pemimpin kita tuh harus orang yang punya gagasan, punya pemikiran yang kuat, alias nek bahasa sederhana ki pinter. Aku nggak mau melihat track record mereka. Oke. Dari 3 calon itu aku nggak akan melihat track record mereka. Kenapa? Apakah track record nggak penting menurutmu? Banyak paslon itu kan ngomongin bandingkan track recordnya. Lah menurutku itu justru mah nggak penting. Kenapa? Kalau dibandingin pasti masing-masing akan ada plus minusnya. Oke. Dan padahal kita berliterasi tentang track record mereka itu kan dari media. Media playing angle. Bisa dibentuk. Nggak ada informasi itu yang 100% itu objektif truth. Pasti akan ada fakta-fakta yang dikurangin, ada yang lebih ditwist ya gitu. Ada yang tambah-tambahin. Nah, itulah yang membuat bias. Akhirnya kalau berdasarkan track record, bias pemilihan akhirnya tergantung kembali lagi jatuhnya kalau mekanismenya seperti itu jatuhnya ke tergantung siapa yang ngomong dan cara ngomongnya kayak gimana. Nah, aku mengeliminasi itu. Yang aku lihat adalah present sama dia mau ngapain untuk kedepannya. Nah, di antara 3 itu, aku yang paling jelas secara gagasan, principle thinkingnya sampai dia tuh yang mau dibenahi Indonesia atau mau dibikin kayak gimana ya 01. Gila ya. Justru aku akan melihat lebih song tu lebih clear. Sorry ya, ini enggak ini bukan like or dislike tapi penilaianku sendiri. Kalau berdasarkan urutan, justru nomor 2 menurutku itu lebih jelas secara gagasan daripada 03. Menurutku loh. Ya. Oh gini, tergantung dari sudut pandangnya Pak. Kalau misalkan ngomongin 02 lebih jelas dari gagasan, secara langkah konkret iya, karena dia menyampaikannya itu langsung apa program endingnya. That's why iya. Gitu. Betul. Cuman menurutku Indonesia nggak sesederhana itu untuk diberesin gitu. Iya. Gitu loh. Tapi kan aku tidak mendapatkan itu dari 03. Karena nggak tahu kenapa ya, itu aku ngerasanya tuh terlalu abu-abu. Tapi sebenarnya gini, yang menarik bahwa ini mungkin bisa jadi contoh juga buat teman-teman bahwa kami ini adalah orang-orang dengan circle yang berbeda pilihan. Beda. Ya, beda cara kerangka berpikirnya, beda point of view untuk melihat keadaannya. Betul. Tapi ya sampai hari ini kita masih nongkrong-nongkrong aja tuh. Iya enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga ya? Enggak juga. Secara praktek kita udah nggak berteman lagi. Ya, habis ini kita akan pulang sendiri. Sip, bungkus. Aku meluruskan, ternyata dibengkokkan lagi. Yuk. Jadi itu pasti kan orang punya idealis versi idealnya masing-masing tuh, dan itu kan kalau menurutku tuh yang lebih penting, at least ketika orang milih itu dia udah punya metrik indikator pemimpin yang dia pilih itu seperti apa. Ya pasti. Itu kuncinya. Dan aku sebenarnya paling nggak suka kalau indikatornya itu cuma sekedar aku cari pemimpin yang amanah atau jujur. Ya, subjektif sih. Itu subjektif. Gimana kamu mau mengkomparasikan itu? Karena yang tahu sebenar-benar seseorang orang terdekat cuma Tuhan. Tuhan dan orang terdekatnya. Tuhan, ya. Istrinya pun bisa aja nggak tahu 100% benar. Ya kan? betul. Ataupun bisa aja istri pura-pura disetting ya setuju, ya dukung dan segala macam. Contoh Om Gondrong. Istrinya nggak tahu juga. Nggak amanah dia. Astagfirullahaladzim. Oke, so yang menarik adalah gini. Apapun itu ya, kalau tadi aku bilang. Nah gini, sekarang pendapat masing-masing yang menarik dari semua ini, dari hasil Pilpres atau selanjutnya akan seperti apa, silahkan diajukan masing-masing. Oke. Sebelum itu apapun yang terjadi kita berikan selamat dulu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Makasih. Setelah 3 kali Pak Prabowo nyalon. Makasih. Aku nggak mau, aku belum mau mengucapin selamat. Oh, belum mau mengucapin selamat. Nanti 20 menit. Kamu menunggu ini ya hasil keputusan KPU ya. Kamu kan nggak percaya ya suaramu sekecil itu ya? Ya enggak sih. Mana es krimku? Lebih ke sesuai nganu aja, sesuai regulasi aja kalau aku mah. Pas di endorse. Pas banget. Di endorse. Dia udah dapat ini loh, Dek. Nggak usah tambah-tambahin loh. Itu udah tak kasih buat kamu. Karena kalau aku ngucapinnya sekarang itu seolah-olah itu udah mendahului. Mendahului. Kan kita juga harus ngikutin secara regulasi dong. Mbak, maaf ya Mbak, lagi recording ya. Tolong ya. Nah justru karena itu. Serius. Serius. Enggak ada, semua kelihatan. Ya, justru karena itu aku harusnya ya itu mendorong KPU itu harus bisa
ngerilis lebih cepat lah. Kenapa kok KPU tidak menggunakan metode quick count juga gitu loh? Karena kalau menggunakan quick count nanti mendadak merubah pola undang-undangnya juga berubah, iya sih. Bos, gitu loh. Ya udah nggak usah quick count deh, ngitung kayak gitu aja di zaman udah maju teknologi informasi kayak gini aja lah. Ya. Hello, wong di Sirekap aja banyak yang salah. Lah makanya, ya itu yang harusnya kita dorong. Itulah kenapa aku nggak mau ngucapin selamat sekarang. Ya, oke. Buruan KPU, gitu loh. Oke, ya udah. Yang menarik apa tadi? Hidungmu itu loh, makan es krim pakai hidung-hidung. Sengaja. Nora. Yuk. Mixu ditunggu transferannya Mixu. Apa tadi pertanyaanmu, Pak? Yang menarik. Katanya menarik apa dari Pilpres dan pemilu kali ini? Sangat banyak ya. Kalau ditanyain yang menarik itu sangat banyak. Bagaimana proses carut marut di awalnya aja, ya kan? Pencalonan ini dicalonkan siapa dan lain sebagainya aja tuh udah cukup menarik. Ya. Belum proses undang-undang yang dirubah itu juga cukup menarik di akhir-akhir gitu kan. Itu juga cukup menarik. Terus bagaimana dinamikanya tuh cukup menarik, Pak. Dan satu poin yang dari kemarin aku udah pernah bilang, salah satu keputusan yang itu menurutku sangat menarik dan aku sedikit mengkritisi adalah bagaimana pejabat atau pemerintah itu tidak harus cuti atau mengundurkan diri. Tidak harus mengundurkan diri sama kalau dia berkontestasi di pemilu. Itu cukup menarik, tapi aku sangat kritisi sebetulnya di situ. Nah, jadi kalau ditanya menariknya apa? Menariknya banyak banget. Dan bagaimana isu mengenai dari yang sekian banyak yang pengen kamu bold, yang mana yang pengen kita bahas hari ini? Dari sekian banyak yang menarik menurutmu, yang mana? Ada nggak menarik cuma di wacanamu tapi nggak perlu dibahas di sini? Kalau aku justru dari karena udah kita bahas semua. Aku lebih ke strategi kampanye yang dilakukan oleh 3 paslon ini. Yang mana kalau aku ngeliat tuh sebenarnya ada 2 pola. Yang mana itu memegang status quo sama menolak status quo sebenarnya. Dari 3 itu kan sebenarnya ada 2 pola itu. Nah, antara yang memegang status quo sama yang mau menghindari status quo itu, dia punya treatment yang berbeda. Nah, itulah yang nantinya akan mendewasakan kita di pemilu-pemilu berikutnya. Ya gampang kan, Anies dengan strateginya dia yang menggelar desak di beberapa tempat, Ganjar yang juga seperti itu, si 02 konsisten dengan kampanye gemoynya, recehnya. Ya. Ada satu hal yang menarik, Pak. Ada satu hal yang menarik. Apa yang menarik? Menjelang hari pencoblosan, itu kan semakin rame orang-orang kayak kecurangan di pemilu. Terus kayak bahkan sempat ada wacana memakzulkan Jokowi juga, ya kan? Yang walaupun akhirnya nggak jadi apa-apa, hilang begitu saja. Terus kemarin yang kita juga jangan bilang hilang dulu. Jokowi kan selesai sampai bentar. Kan sekarang kan udah senyap. Terus kemarin beberapa hari menjelang pemilu juga ada kejayaan memanggil kalau di Jogja, ya kan? Ditutup sama dirty vote. Ya, ditutup dengan dirty vote. Terus kampus-kampus pada bersuara dan lain sebagainya. Pertanyaanku, Pak. Ya. Apa yang membedakan rezim ini dengan rezimnya Soeharto? Kenapa di 98 itu bisa seramai itu, sedangkan sekarang kok kayaknya nggak bisa seramai itu? Kayak keresahan-keresahan di bawah itu akhirnya nggak ada hasil nyatanya gitu. Nggak ada hasil nyatanya. Benar sih, itu sebenarnya sih. Nggak ada hasil nyatanya gitu. Bahkan menurutku ya kayak jadi konsideran pemerintah aja kagak gitu. Jangankan hasil dijadikan konsideran aja enggak. Tapi gini, bisa aja gini. Kalau kamu ngomongin kok nggak bisa seperti pada saat akhir rezim Soeharto 98 itu, mungkin ada satu faktor yang itu jelas ketara adalah di 98 itu masyarakat udah di titik jengahnya. 32 tahun coy. 32 tahun nggak bisa bersuara. Justru habis inilah yang kita tunggu. Betul. Berarti yang menarik kok. Berarti kan pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah kok bisa masyarakat pada saat itu sangat jengah, dari bawah itu benar-benar seramai itu, kenapa sekarang enggak? Belum saatnya, belum. Ini belum jeblok sebenarnya. Menurutmu belum jeblok? Iya. Menurutku enggak.
Bukan itu. Aku punya pandangan lain. Menurutku karena masyarakat kelas bawahnya itu dimanjakan. Berbeda dengan pada saat rezim Soeharto. Enggak juga lah. Dia benar. Enggak juga sih. Sama aja. Itu kan terlena. Berarti dia tuh masih semangat banget. Ya gini, kalau dibilang kalau sekarang itu tidak terjadi karena masyarakat kelas bawahnya dimanjakan. Zaman Pak Harto tuh kelas bawah dimanjakan juga loh. Subsidi. Sangar. Kakekku ya salah satunya. Aku adalah orang yang akhirnya dimusuhi kakekku 3 bulan gak ada yang ngobrol. Karena kakekku melihat gambar cucunya, melihat muka cucunya ada di gedung DPR RI, di Jakarta. Dia tahu kalau aku mendemo Pak Harto di 98. Dan aku nggak tegur sih akhirnya sama kakekku. Dia termasuk orang yang sangat diperhatikan. Setiap tahun itu 2 kali dia dapat kiriman. Langsung dari istana. Berupa sarung kalau bulan puasa ya, berupa uang dan segala macam. Itu udah ada gaji pensiunnya juga sebagai abdi negara. Karena kakekku maksudnya itu pahlawan gitu ya. Veteran. Veteran. Nah, ada juga dia mulai dapat peci, dapat sarung, dapat uang juga diperhatikan kalau dilihat dari sisi itunya diperhatikan gitu. Jadi, tapi kalau menurutku kenapa terjadi 98 begitu masifnya karena adalah segitu jengahnya orang sudah tidak sekian lama 30 sekian tahun tidak bisa bersuara, tidak bisa berpendapat, pemilu yang menangnya itu aja dan lain-lain. Kalau sekarang kayaknya enggak lah. Belum. Ruangnya udah dikasih banyak hal. Orang bebas kok mau upload apa, mau bicara apa bebas kok gitu. Antara yang bicara bebas dengan yang ditangkepin karena ada unsur penghinaan dan lain-lain, jumlahnya tidak sebanding. Kebebasan itu terjadi kok hari ini. Tapi menurutku belum ya, memang belum ditinggi. Tungkunya tuh belum mendidih. Karena 10 tahun itu memang tidak bisa membuat orang mendidih banget karena ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan dan itu balance. Ya, beda 35 tahun itu udah mulai cuman satu golongan tok yang diuntungkan. Ya, gitu. apa namanya? Teori peradaban di sebuah negara lah pasti kan kalau udah segitu lama kan pasti akan ada shifting yang begitu besar. Oke. Di luar itu yang menarik apa? Ada lagi nggak? Ada. Apa lagi? Ada satu tapi ternyata gini loh, ternyata yang kita pikirkan bahwa usaha untuk menyetujui menyetujui bahwa wakil presiden tidak usianya, rentan usia yang harus di atas 40 tahun merubah jadi 35 tahun itu boleh. Itu ternyata bukan upaya satu partai tok loh. PSI sama Garuda pertama itu. PSI Garuda ditolak. Terus jenenge Almas apa itu yang baru diterima. Dan ternyata makan siang itu. Kalau dilihat beberapa cuplikan video, PDIP termasuk yang berharap juga bahwa itu diuntungkan, disetujui. Soalnya dinamika pada saat awal itu memang petanya itu manuver Jokowi itu sangat-sangat smooth dan nah artinya gini bahwa kenapa dibilang itu ada karena Puan Maharani sendiri sebagai petinggi partai juga mengeluarkan statement. Kalau nanti disetujui, maka Mas Gibran punya peluang menjadi wakilnya Pak Ganjar gitu loh. Jadi artinya ketika Mas Gibran yang nggak ke partai itu terus itu dijadikan alasan untuk menjelek-jelekkan bahwa ini ada upaya di mana paman dan segala macam. Lah sementara mereka juga berharap kok gitu. Itu sangat normal kan di politik kayak kita kayak gitu. Itu dia. Nah, sebenarnya itu yang ngaco itu sebenarnya di situ. Kalau kita tuh keluar masalah cuman apa namanya gara-gara 35 itu sebenarnya ada yang lebih fundamental. Harusnya kan banyak orang tuh yang ngajuin presidensial threshold-nya itu dihilangkan. Betul. Nah, dari situ aja partai kan pada nggak mau. Nah, sekarang akhirnya pada keluar cuman gara-gara terasa itu kan jadi nggak fair toh, seolah-olah kan nggak fair hanya privilege. Padahal yang nentuin mereka juga. Padahal yang mereka juga yang mencanangkan itu. Dan memutuskan. Kalau mau gitu harusnya dari awal nggak usah pakai threshold itu. Ya gitu selalu memang artinya kalau gua bilang partai politik kita belum cukup dewasa. Betul. Ketika dia sistem itu menguntungkan buat dia diam saja. Ketika tidak menguntungkan. Betul. Dia keluar. Padahal yang membuat aturan itu mereka juga gitu. Gitu aja sih. Betul. Bu, ada satu yang paling menarik. Apa tuh? Ini klimaks. Paling menarik dan aku paling bahagia. Apa tuh?
Meskipun ini masih hasil quick count, yang penting PSI nggak sampai 3%. Yang bilang siapa? Udah. Quick count-nya, Quick count-nya belum sampai 3%, Pak. Belum sampai 3%, 2, itu karena baru 50%, Pak. Ayo udah, nggak apa-apa nanti. PSI dapat, Pak. Susah. Nomor 2-nya Gelora, Pak. Susah. Yang di bawahnya PSI Gelora masuk, Pak. Susah. Enggak ah. Susah. Ayo dicek pada hari ini. Masih 2 itu. Hasil quick count parlemen. PDI itu 16 kalau nggak salah. PDI 16, terus Golkar ya kedua malam sekarang. Dibantu deh. Berapa sekarang posisinya untuk elektabilitas politik? Parpol. PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN. Ongkone wae Pak, langsung fokus ning kuwi wae ngapain. 2 toh? Tapi tebakan aku masuk sih dia. Karena aku nyoblosin buat mereka. Presidennya siapa, partainya siapa. Jadi kalau itu tuh 2,95. masih jauh loh, 1,1 loh kurangnya. Jauh itu, jauh. Jauh ya? Ke 4% loh. Jadi kalau itu nanti memang di akhir keputusannya penghitungannya itu nggak sampai 4%, membuktikan lagi bahwa ya mesin politik, mesin parpol itu nggak bisa karbitan. Ya, kalau dari sisi itu ya aku percaya. Pertama itu dan yang kedua, menurutku gini, itu jauh lebih terhormat ya ketimbang suara partainya tinggi, calon presidennya nyesek gitu. Itu buatku gitu. Nyesek. Ya. Tapi kalau misalkan dihitung angkanya ya enggak, Pak. Karena kan angkanya PDI itu kan di 16%. 16,77 kan? Nah, kan sedangkan Ganjar kan 19, berapa? Ganjar tuh 18%. Maka kalau semua PDI masuk, berarti yang milih cuma PDI doang, tambah 2% orang gitu. Berarti kesimpulannya Mahfud Raguno ya. Tambah 2%. Mahfud nambah nilai ya. Tapi kalau aku ya, kalau dari sisi aku tadi kan kamu yang menarik karena itu. Tapi dibilang PSI tidak naik, tetap bahwa angkanya dari 0, sekian persen dia naik. Dia naik. Anggarannya juga naik berkali-kali lipat, Pak. Tetap ya mereka-mereka ini iya. terlalu sinis sama PSI loh. Nih, kalau aku dari versi aku setelah pemilu ini yang paling menarik adalah siapakah capres yang kalah ini yang akan diajak bergabung ke dalam pemerintah. Nah, jawabanku sekarang adalah gini. Aku bodoh amat sama parpol itu nanti pada pindah jalur ya. Masuk koalisi kayak. Tapi aku yakin PKS mesti istiqomah oposisi kayaknya. Itu. Tapi ketika nanti Anies itu sampai masuk koalisi, aku kecewa sih. Aku maki-maki. Aku kecewa. Aku bakal jadi orang pertama yang langsung oposisi garis keras sama Anies. Aku nggak bakal milih Anies. Tapi tebakan aku nggak bakal dia. Yang bakal dan itu yang aku harapkan. Diajak dia. Dan yang itu aku harapkan. Aku nggak pengen Anies masuk ke kabinet. Iya. Aku nggak mau. Karena aku pengen dia tetap ada di gerakan perubahan. Ada di oposisi. Menjaga asa perubahan. Betul. Menjaga asa perubahan dan dia begini loh Pak, maksudnya gini loh. Iya. Begini lo dengerin dulu. Iya, kan enggak ngomong dari tadi aku cuma enggak, tapi gelagatmu itu kayak nyepelein aku gitu loh. Asu beneran. Enggak, maksudku begini. Jangan dikira kalau misalkan berada di garisan oposisi itu berarti membenci pemerintah. Maksudku gini loh Pak. Ya, gimana? Kamu harus dengerin aku dulu. Kalau oposisi jangan disamaartikan dengan membenci pemerintah. Loh, aku nggak bilang kayak begitu. Maksudku begini, kenapa aku bilang Anies harus tetap berada di barisan oposisi gerakan perubahan. Masalah kan ngono Pak, rezim Jokowi kuwi menilai oposisi itu adalah benci pemerintah. Doktrinnya yang mereka gunakan. Makanya pendukungnya Hai ke sana. Di bagian itu mana? Cuman gini, yang aku sebenarnya gini, aku sepakat bahwa oposisi adalah cara bagaimana kita menjadi autokritik, memberikan kritik kepada pemerintah. Hanya saja kebanyakan dari yang mengaku oposisi
atau orang yang suka menjelekkan orang lain dan menghujat orang lain mengatasnamakan oposisi. Mergo paitan sengit. Gitu. Nggak bisakah mengkritik dengan cara yang lebih lebih dewasa dan lebih bijak misalnya gitu? Iya, makanya kayak guru besar kemarin ya kan. Guru besar itu dikritik sama dia. Padahal kan udah wise ya mengkritiknya dengan tidak menjelek-jelekan. Enggak gini, kembali kalau ke masalah ke guru besar gini loh. Kapasitas mereka sudah cukup besar, suara mereka sudah cukup besar. Tinggal ngajuin aja ke Mensesnek, Sekretaris Negara untuk mengajukan ketemu Jokowi. Enggak keluar-keluar dulu di media. Menurut Bapak belum dilakukan? Hah? Menurut Bapak belum dilakukan? Menurutmu sudah dilakukan? Sudah. Kapan? Udah dari lama, Pak. Masa? Kan Udah kita dari bahasnya itu baru minggu lalu. Udah dari lama itu. Oh ya. Udah dari lama, makanya tidak pernah ditanggapi, makanya melakukan itu berkoar-koar di media. Bisa jadi. Gitu. Buktikan, maksudnya ya dibuktikan kalau memang sudah ini kami sudah ngajukan surat loh untuk ketemu presiden dan segala macam, tapi nggak disebut karena mereka nggak nyebutkan itu gitu. Ya itu sebetulnya kan begini ya. Balik lagi ke asumsi-asumsi, teman yang disayangkan adalah asumsi Bapak ini kan negatif dulu tentang guru besar. Bukan negatif. Gitu loh. Bapak iya saya. Iya dong. Oh saya maksudnya. Iya. Oh iya. Kalau saya gitu gini. Loh. Enggak, kalau apa-apa disuarakan di saat pilpres atau politik lagi hangat-hangatnya politik, bukannya arahnya akan ke sana ya gitu loh. Ya. Siapapun kelihatan punya endorse, kita aja ya yang kita ngaku rakyat jelata. Kita dituduh, kita di endorse pihak-pihak tertentu pun ada kok yang mengitukan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh, iya. Ya wajar dong. Nggak apa-apa kalau dituduh nggak apa-apa. Berarti kan yang menuduh ini kan memang orang-orang yang sukanya berasumsi tanpa dasar. Bukan, yang kan nuduh gitu ini, yang nuduh-nuduh kita ini adalah mereka yang sudah berbuat baik sama kita. Dia nontonin kita. Oh iya Ya dong. Mari kita lihat dari artinya mereka peduli. Nah, last topik. Aku mau tanya ke teman-teman semuanya. Tadi tuh gini. Apa? Aku belum jawab tuh. Tadi yang kemungkinan tidak diajak siapa nih? Oh, yang kemungkinan tidak diajak? Diajak apa ya? Diajak ke Bonpin. Berkoalisi. Enggak, karena gini menurutku kalau bicara politik ya gitu. Ya kalau diajak sih mau-mau aja, kecuali yang memang sudah kita tahu kayak PKS yang pokoknya kalau bisa sebisa-bisa mungkin pokoknya beda aja pokoknya gitu, baton bedo gitu bahasanya. Kalau aku sih begini, aku nggak tahu siapa yang akan diajak, tapi kalau ini karena masih ada di circle-nya Jokowi, kemungkinan akan banyak orang untuk diajak bergabung. Tipikalnya kan seperti itu, mengakomodir banyak orang, gitu. Jadi kan. Pak Ganjar ada kan kemungkinan ya? Mungkin aja. Cuman yang aku garis bawahi adalah aku akan kecewa. Aku rasa ya juga sama. Kita akan kecewa kalau Anies masuk ke gerbong itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin masuk karena beliau enggak punya partai. Loh, Pak, siapa yang tahu, Pak? Iya. Zaman itu bagaimana panas 5 tahun yang lalu, bagaimana panasnya Jokowi sama Prabowo, Pak? Punya partai. Iya. Dia punya partai. Oke. Partainya besar. Oke. Sri Mulyani tadinya udah nggak dipakai, akhirnya dipakai lagi. Orang profesional loh juga. Karena dia tidak berpolitik. Sri Mulyani dulunya. Iya sih, gitu loh. Iya. Walaupun terafiliasi ya, terlepas terafiliasi atau tidak gitu loh. Makanya tuh menurutku turnover dari Jokowi itu kan smooth banget, nggak ada yang bisa memprediksi. Jadi menurutku kalau kita bilang nggak mungkin Anies masuk itu masih terlalu dini sih. Masih ada kemungkinan. Cuman bakal mengecewakan gitu aja. Nggak mungkin lah. Kemarin jadi menteri cuma sebentar kok dia. Who knows? Ya, kita berharap nobody knows lah gitu dia. Nobody knows. Terus gitu loh. Karena toh nyatanya karena toh nyatanya gini loh. Anies dibilang di Jakarta tidak perform pun ternyata suaranya tinggi banget di Jakarta. Aku nggak mau bahas track record pokoknya. Gitu loh. Itu subjektif. Bukan, maksudku apa? Maksudku adalah berarti kan Anies punya kapasitas sebetulnya. Jadi kalau misalkan kalau Pak Tri Om Gondrong tadi bilang nggak mungkin diajak karena jadi menteri aja cuma sebentar, toh nyatanya dia punya kapasitas. Jadi kalau misalkan bisa berpikir netral harusnya bisa diajak, tapi itu mengecewakan buat pendukungnya pasti. Gitu. Oke. Ini sedih-sedih juga kita ya, udah habis tentang politik. Ya mudah-mudahan kita masih bisa terus ikut. Nah, bentar. Itu topik terakhir. Topik yang aku mau tanya ke kalian terakhir. Udah selesai? Coblosannya dan kalau menurut track record itu margin errornya cuma 3-5%, maka
dari quick count itu 3-5%, maka akan ada kemungkinan hasilnya adalah satu putaran pemenangan yang menang adalah Prabowo. Yes. Ya, walaupun kita nggak bisa menutup kemungkinan, tapi peluangnya sangat kecil. Nah, pertanyaanku adalah kita ini adalah sebuah media obrolan yang lahir di saat-saat pemilu dan ramai gara-gara ngomongin politik. Apa yang akan kalian lakukan setelah politik ini, dinamika politik di pemilu ini berakhir? Kalian akan memposisikan diri kalian as a person and as a speak person itu bagaimana? Istiqomah di politik. Oke. Tapi mungkin dimensinya nanti kalau di beberapa waktu ke belakang itu kita intens tentang ketatanegaraan kan. Mungkin nanti dimensinya bisa lebih variatif. Selingkuh paling sederhana adalah tata kelola organisasi kan, di situ ada dimensi polisinya juga, ada political will-nya juga. Akan lebih tetap ngomongin policy berarti? Istiqomah politik aku, istiqomah polisi. Ya, terlepas musim politik atau tidak lagi musim politiknya sudah berakhir. Kalau aku sih memang karena memang di usia hari ini akan memang mendeklarasikan diri bahwa menggunakan sebagian hidupku untuk kepentingan bangsa dan negara ya, publik ya, bahwa tapi tidak punya keinginan untuk masuk di ranah politik praktisnya, tapi akan tetap ngomongin hal-hal yang bersifat kebijakan-kebijakan bagi masyarakat. Aku tetap akan bahas itu. Oke. Dan tetap akan mengkritik hal-hal kayak gitu. Terlepas yang akhirnya terpilih ini adalah bagian suaraku juga gitu ya, tapi tetap bahwa kalau ada hal-hal yang menurutku tidak menarik apa yang mereka lakukan, tetap aku akan bersuara. Betul, karena itulah sebenarnya makna sebenarnya dari mengawal suara kita. Iya. Karena gini, ketika aku memilih seseorang, tanggung jawab moralku juga mengawasi mereka juga sampai akhir jabatannya gitu. Kayaknya tuh Pak Tri itu tergerak dari omonganku malam-malam di mobil. Gak gondrong apa Tri nih? Oh, gondrong. Setuju nggak? Bener nggak? Yang mana? Kan dia tuh tadinya mau golput Pak tadinya. Untung akhirnya nggak jadi. Apa aku golput? Aku bingung. Terus kan aku bilang kalau golput, ya kan, kita nggak berhak untuk mengkritik pemerintah yang jadi. Iya. Ya nggak? Kamu ngawal apaan? Iya. Kan kamu nggak bersuara apapun. Loh, kalau ditanya jujur gitu ya, bahwa sekian tahun belakangan ini, aku termasuk yang tidak banyak ngobrolin masalah politik. Nggak suka mengkritisi dan segala macam. Cuman tanggung jawabku ketika beberapa bulan terakhir ini memilih untuk hadir di sebuah platform media sosial untuk mengkritisi banyak hal tentang politik. Tanggung jawabnya aku harus milih. Konsekuensinya aku memilih. Setelah aku memilih bahwa orang yang kupilih tadi itu di kerjanya nggak benar, ya harus bersuara dong. Aku terus akan bersuara. Nah, setuju. Gitu. Setuju. Terlepas nanti ada sisi-sisi konten-konten yang sifatnya kehidupan live dan lain-lain ada ya, sosial live dan segala macam. Ya, medianya rakyat jelata, Bro. Mau ngapain lagi? Yes, jadi menurutku ya itu tadi satu peran buat teman-teman yang sudah kemarin memilih, tetap juga awasi mereka yang Anda pilih. Gitu. Ketika mereka sudah di luar relnya, speak up untuk itu. Yes. Gitu. Nice. Bijak ya? Bijak banget tuh, Ya, udah, sekian aja. Oke, kayaknya itu aja obrolan kita hari ini. Kita tunggu nanti dinamikanya sampai dengan tanggal 20 Maret ya. Sampai dengan tanggal 20 Maret ketok palu dari KPU, kira-kira apa yang akan terjadi. Ya, buat teman-teman semuanya pokoknya kalau ada hal-hal yang kira-kira membuat resah, menurutku speak up lah. Speak up. Ya, maksudnya bersuara lah. Kenapa? Karena ini untuk negara kita sendiri, gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, ada keresahan-keresahan apa, termasuk kemarin itu yang sempat ramai masalah bagaimana si rekap itu sedikit ada trouble, bermasalah. Itu menurutku adalah bentuk partisipasi masyarakat juga, netizen juga. Banyak ya. Kalau dari sisi trouble-nya ternyata ketika kita awasi kemarin kita coba kulik ya. Banyak banget surat suara yang kecoblos juga banyak ya gitu. Cuman ya kita nggak suuzon lah, siapa tahu itu memang dari sistemnya salah gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya bug lah gitu. Mulai yang di dalam negeri sampai yang di luar negeri ada masalahnya kemarin, tapi setidaknya bahwa nanti KPU lah yang bertugas bagaimana membenahi kesalahan-kesalahan ini, mengevaluasi kesalahan ini. Masyarakat ikut mengawasi lah, masyarakat mempidanakan mereka-mereka yang terbukti bersalah dalam kasus-kasus ini gitu. Betul. Itu aja sih.
Oke, so terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dalam episode-episode selanjutnya. Kita masih akan ngobrolin mengenai pemerintahan, mengenai politik, mengenai keresahan hidup masyarakat. Oke, sebelum ditutup, aku mau nantangin teman-teman yang sudah berpartisipasi lama di The Tribe. Teman-teman yang nontonin, aku tahu ada juga yang beberapa dari trafficnya, dari insert dari tayangan kita itu ada yang nonton sampai akhir. Dan buat mereka-mereka yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, terutama yang berdomisili Jogja, japri atau komen atau kirim email ke kita, nanti kita undang. Nongkrong bareng, kita collab bareng-bareng. Atau mereka punya request, aku mau debat sama Om Gandum doang. Boleh. Nanti kita siapin ringnya. Kenapa jangan di framing dong? Kamu tadi. Iya. Salahnya sekalian aja. Oh gitu ya. Kan kamu tadi pertama. Kan wani usul wani mikul itu. Yo, gitu-gitu ya. Silakan komen, subscribe dan boleh di-share kalau ada kebaikan menurut teman-teman, ada kebaikan di dalamnya boleh di-share. Dan tadi silakan komen kalau memang mau ikut terlibat di obrolan-obrolan kita ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.